Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Ya, untuk itu kita aplaus dulu tuh kita semua. Oke, terima kasih. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan yang namanya Microsoft Excel, ya. Excel itu apa sih? Excel kalau menurut umumnya adalah sebuah aplikasi pengolah kata yang biasa digunakan oleh perkantoran-perkantoran, instansi-instansi seperti kita sekarang pelajar ya, sebuah instansi sekolahan ya. Kita juga harus mengenal apa namanya Excel. Apakah Excel kita harus mempelajarinya di kelas sampai bisa? Ya, kalau misalnya menurut saya kemungkinan tidak seperti itu. Karena biasanya eh, keliheyan, ya, kebisaan atau seorang itu dipelajari ketika setelah belajar, setelah mendapatkan materi. Ya, misalnya Bapak ngasih materi ke kalian 5, agar kalian bisa nyampe 10, kalian harus mempelajarinya sendiri di rumah. Misalnya gini-gini aja deh. Hari ini Bapak bakal ngasih kalian teori dasar-dasarnya bagaimana cara menggunakan Excel ya. Gitu. Karena nanti kalian di rumah bisa mempelajarinya. Kalau misalnya di rumah ada sesuatu yang kalian pelajari ternyata kalian masih bingung, nah baru kalian bisa bertanya ya. Baru kalian bisa bertanya kepada saya langsung. Pak, ini gimana? Pak, gimana sih secara ini? Kok ini nggak ada? Kok ini beda ya? Kok ini beda? Pak, kok ini kok seperti ini? Ya, boleh ditanyakan. Oke. Untuk itu kita akan masuk ke yang namanya Microsoft Excel. Oke, kita panggil aja Excel ya. Ini si Excel. Ini adalah lembar kerja, nah namanya lembar kerja Microsoft Excel. Kok beda dengan yang namanya Word? Ya, sangat beda ya. Kalau Word itu kosong, lembar kerjanya kosong, cuma ada garis kotak saja besar, itu lembar kerjanya. Tapi kalau misalnya Microsoft Excel, seperti ini lembar kerjanya. Ya, ada 1 sampai 20 kalau kita lihat, dan sampingnya yang di atasnya ada A, B, C, D sampai Z mungkin ya. Apakah hanya sampai Z? Tidak ya. Ada lagi. Sampai Z habis A, B. A, B, A, C, A, D, A selanjutnya. Sampai mungkin ada sampai Z, Z, Z mungkin ya. Kalau angka juga sama. Angka ke bawah, apakah sampai 20? Tidak ya. Bisa sampai lebih dari 20 ya. Jadi yang kalian harus ketahui ini ya, pertama kali yang harus kalian ketahui yaitu ini ya, dari kiri ke kanan layar kalian bisa dari kiri ke kanan layar atau sebaliknya itu horizontal, bisa bisa disebut baris baris Excel ya, diwakili oleh angka. Nah, ini ya diwakili oleh angka. Nah, ini yang namanya baris. Oke. Seperti ini ya. Oh, ini kok seperti sini. Oke. Oke, kita hapus dulu. Oke, sip. Nah, sini ya, dari atas ke bawah, dari kiri kanan nih, dari kanan kiri, kiri ke kanan ini adalah horizontal ke bawah, itu disebut baris. Dan kalau misalnya dari atas ke bawah, layar atau sebaliknya vertikal bisa disebut kolom sel ya, kolom huruf ya, ditandai dengan yang namanya huruf seperti ini A, B, C, D, E. Dan selanjutnya ketika ada sel, sel itu ditandai oleh ini seperti ini. Kalau kita tandai seperti ini sel, ada B3, berarti B3. So, kita di sini berarti berapa? C7, ada C, ini ada 7 di kolom ke-7 ya. Di baris ke-7 di kolom ke C. Nah, ini ada D, D8, berarti ini E8. Kalau misalnya kita cari di sini, cet. Nah, berarti cet, tidak ada BH.
15. Oh, di sini ya keterangannya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, di Microsoft Excel juga kita bisa namanya mencoba di Microsoft Excel kita juga bisa melakukan penjumlahan, melakukan perkalian, pembagian, dan kita cobain dulu ya. Kita coba. Ini adalah penambahan. Oke, seperti gini. Jadi kalau di sini harus terus aja penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Oke ya. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa menggunakan penambahan di Excel? Caranya yang pertama kalian harus mengklik dulu yang namanya sama dengan. Sama dengan. Kalau kita tidak mengetik dulu sama dengan, kita tidak menggunakan sama dengan, kita tidak akan terjadi apa-apa. Misalnya ini sama dengan ya, sama dengan 5 ditambah 5. Kita enter. Sama dengan 10 ya. Bayangin kalau misalnya di sini 5 ditambah 5. Kita enter, tetap 5 ya, tambah 5 gitu ya. Beda dengan kalau misalnya pakai sama dengan. Kita bisa dilihat di sini sama dengan 5 tambah 5. Di sini enggak ada. 5 langsung tambah 5. Berarti tidak jadi apa-apa. Itu untuk penjumlahan ya. Pengurangan juga sama. Kita harus menggunakan sama dengan, misalnya 7 dikurang 5 sama dengan enter 2 ya. Perkalian seperti apa? Sama juga ya. Sama dengan misalkan 2 dikali, kalinya itu menggunakan bintang ya. Gunakan tekan shift lalu angka 8 yang ada tanda bintangnya. Kita kali 5 sama dengan 10. Pembagian sama juga. Sama dengan misalnya 10 dibagi /2 sama dengan 5. Benar? Benar. Nah, itu untuk penjumlahan ya. Apakah hanya seperti itu untuk PowerPoint? Tidak ya, tidak seperti itu. Untuk di PowerPoint jadi salah ya, Excel ya. Apakah di Excel aja apakah Excel hanya menggunakan penjumlahan aja? Tidak ya. Kita juga bisa membuat kolom float. Di sini juga banyak ya, ada home, ada insert, ada background. Ini semuanya sama kayak di Word ya, Microsoft Word ya. Sama semuanya. Hanya yang membedakan tuh di sini, di alignment ya. Di Word itu tidak ada. Di Word cuma ada ini, ada live, ada center, ada right ya. Itu hanya di namanya di Microsoft Word. Di Excel itu hanya seperti ini. Oke, tadi saya kayaknya terlalu dekat ya. Ini dia. Nah, jangan ditambah ada warp text, ada margi dan center dan sebagainya. Dia ada general ini untuk menentukan nomor, ini untuk nomor dan angka. Kalau ini ya banyak di sini. Kita dasarnya saja dulu. Nah, ini ada insert. Insert apa aja sih? Di sini ada kita bisa masukin namanya gambar. Kita juga bisa masukin namanya bentuk sama kayak Word ya. Ini juga smart art sama semua sama. Di sini ada recommend card, chart juga sama, tapi cara menggunakan si chart ini beda ya, beda cara. Kita harus dulu membuat dulu yang namanya tabel. Ketika tabel sini udah beres, baru kita bisa mengaktifkan yang namanya chartnya. Itu. Nah, untuk kalau biasanya kita nulis nomor itu kan kalau nomor 1 misalnya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, itu lama sekali ya. Kalau menggunakan Excel lama, kalau seperti ini wah lama sekali. Apakah ada yang lebih cepat dari seperti itu? Ada ya. Caranya seperti apa? Kita tulis aja dulu angka 1 dan angka 2 ya. Ketika sudah ditulis angka 1 dan 2, kalian aktifkan dua-duanya. Seperti ini, sudah diaktifkan. Caranya kita klik, geser ke bawah. Nah, nanti ada muncul namanya kotak hijau di samping bawah kiri, paling bawah pojok kiri, pojok kanan. Kalian klik ininya saja,
jangan klik yang kotak ini ya. Klik ininya, baru kalian tarik ke bawah. Nah, sudah otomatis angkanya muncul 1 sampai 18. Ke samping juga sama. Ke samping juga sama. Aktifkan dulu dua-duanya. Kita ke sini. Ini untuk apa sih? Gitu. Nah, ini juga untuk bisa untuk menggunakan card ya. Jadi harus. Nah, itu tuh untuk menulis atau menulis angka biar cepat ya. 1 sampai biasanya kan kalau bikin kolom 1 sampai 2 kan karena di sini ya, karena untuk DSL itu untuk ini hanya sekedar baris ya angkanya. Tapi biasanya kalau kita menggunakan membuat sebuah tabel kita harus mulai dari angka yang terkecil di sini ya, bukan di sini. 1, misalnya 2. Ya, kita aktifkan dua-duanya. Kita garis ke bawah, tarik ke bawah ya. Langsung jadi. Nah, ini kan masih ke kanan ya. Kita gunakan ini biar ke tengah, center. Nah, ini kan Pak masa kolomnya lebar ya buat angka. Biasanya kan angka kecil gitu ya, nggak terlalu lebar. Gimana cara misalnya kita memperkecil ini? Kita bisa menggunakan ini di sini ya. Kita bisa diklik 3 kali di sini, 1, 2, 3. Dia udah langsung otomatis sesuai dengan kebutuhan si kolom angka. Kalau misalnya apa bisa nggak bisa dilebarin nggak? Bisa. Caranya kita klik sini, kita lebarin ke sini sedikit. Nah, biasanya di atas ada tulisan nomor, nama, ya, nama, nilai, keterangan. Misalnya seperti itu. Oh, ternyata ini terlalu banyak ya. Kita hapus lagi dengan no border. Nah, kita kosong lagi di sini all border seperti ini ya. Ini kan belum ada di tengah, kita ketengahin. Seperti itu ya, fungsinya sama kayak Word. Kita klik aktifkan, kita pencet bold, itu juga otomatis mereka sudah tebal tulisannya. Oke. Nah, ini ya untuk memperlebar yang namanya kolom, bisa dengan seperti itu. Nah, ada di insert, ada gambar. Nah, itu sini ada bentuk, ada baik layout, itu untuk keterangan si apa lembar kerja kita di A4 atau card legal atau card letter. Di sini juga mau portrait atau mau landscape sama seperti yang namanya di Word ya, di Word. Nah, view ada review. Oke, kita coba dulu kasih nama. Misalnya nama yang pertama Jojo, Jaja, Baba, Bobo, Jaka, Ali misalkan ya. Ali. Oke, terus misalkan Popon, terus Wendy, atau misalkan juga Benny, Ayu, biasanya Ayu banyak namanya, terus Jainal, sini Arifin, apalagi Kiton namanya ya, kalian misalnya apalagi Cici, terus misalnya Nurul, Muhammad, misalnya Muhammad Arif, terus misalnya sini Muhammad Jaka, sini mungkin Yuni, seperti ini namanya ya. Ini untuk nama-namanya. Ini nilainya mungkin kita ini misalnya 100, ini 80, 60, ini kita ini aja set. Ini 70 deh, 80, misalnya ini 90, ini 55, 30, ini 70, ini 70. Nah, misalnya
seperti ini ya. Kita bikin tabel seperti ini. Oke, kita aktifkan biar lebih enak. Oh enggak, seperti nah ini. Aktifkan biar lebih enak. Kita masukin ke home lalu seperti ini. Ini adalah tabel ya. Ini kita di sini Excel itu membuat sebuah tabel. Nah, si tabel ini sini kan angka 1 sampai 18, tapi namanya belum berurut ya. Ini sampai J, J, B, B. Gimana sih caranya kita biar si namanya berurut? Nah, kita masuk ke sini nih. Select, di sini ada sort A to Z ya. Jadi ruang pertamanya A sampai Z. Set seperti ini ya. A sampai Z. Ini ngikutin ya. Seperti ini. Ya, di sini aja. Set. Select sort A to Z. Nah, seperti ini ya. Jadi A to Z. Kok nilainya sama? Nggak ngikutin. Kalau ingin mengikutin berarti kita harus menggunakan seperti ini. Kita tabel harus diaktifkan 2 seperti ini ya. Jangan 1. Klik ini, kita klik ini, udah otomatis mengikuti ya. Nah, terus gimana kalau caranya kita mencari nilai paling kecil sampai ke besar? Ini kan Joko yang 100 di tengah-tengah ya. Gimana caranya yang nilai 100 paling atas? Dan yang ke bawahnya itu menyesuaikan ya. 100, 90, 80, 70, 60, 55 atau 30. Jadi nilai paling kecil 30. Gimana caranya? Kita aktifkan lagi, kita klik yang namanya sort file, nanti ada filter ya. Jadi kita tulis di sini nilai ya, nilai. Kita klik di sini nilai karena nilai kita pengennya nilai. Nah, di sini kliknya dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Di sini ya, kita klik besar ke kecil. Oke, nah seperti itu. Jadi Jojo, Kiton, Ayu, Jaja itu nilai paling besar. Selanjutnya yang paling kecil adalah Yuni. Seperti itu. Itu untuk menggunakan namanya Excel. Nah, kita semuanya klik. Nah, kita pengen yang gunanya yang namanya tadi chart ya. Di sini bisa ada chart, ada form table. Kita misalnya kita menggunakan chart. Nah, seperti ini chartnya. Ya, ya ini chartnya. Nah, chartnya juga bisa digeser ke sini. Ini adalah chart nilai. Apakah hanya seperti itu chartnya? Kita juga bisa cari yang lain ya. Misalnya kita pakai ini line. Nah, ini adalah line nilai ya. Jadi Jojo dan sebagainya seperti ini. Ini untuk menggunakan yang namanya Excel, apapun datanya ya. Ini untuk nama. Oke, kita stop dulu. Tadi kita sudah nyampe yang namanya membuat sebuah seperti ini ya. Nah, kita bisa menyesuaikan, membuat angka dengan cepat. Terus kita juga bisa menyesuaikan absen ya. J nama paling ujung sampai awal. Misalnya ini kan ini sesuai nilai ya. Kita juga bisa jadi A sampai Z, sampai Z sampai A. Nah, itu kan masih nilainya paling besar. Kita ubah lagi biar lebih dari urutan absen. Seperti ini kita custom, kita pilih nama ya. Dari A sampai Z. Seperti ini ya. Arifin, Ayu, Baba. Ya, seperti Jojo. Ingin nilainya lebih besar misalkan biar nilai yang nilai yang paling besar paling atas ya. Dan kita pilih nilai. Berarti dari besar ke kecil. Seperti itu ya. Ini juga otomatis berubah. Nah gitu ya. Ini juga ada bentuk. Kita juga bisa masukkan yang namanya bentuk. Ya, ini gini bentuk. Nah seperti ini. Gunakan kontrol biar lebih lebih bulat, nggak penyon ya, intinya seperti itu. Seperti itu. Nah, oke. Oh, ternyata Bapak dari tadi nggak nge-view ya. Nggak nge-view-in. Harusnya seperti ini. Nah, maaf ya sebelumnya. Inilah ya contoh yang tadi. Ya. Ini contoh yang barusan. Kita juga bisa kita kalau misalnya ingin dari namanya, nama dari A dulu. Misalnya untuk penilaian. Biasanya guru untuk penilaian. Biasanya dari nama dulu ya. Nggak dari nilai dulu. Di nama dulu, misalkan kita pakai sort, custom, nama dari A sampai Z.
Nah, seperti ini. Tapi untuk misalnya untuk sebuah penilaian, kita bisa menggunakan custom juga, tapi dari nilai ya, ke besar ke kecil, largest to smallest. Seperti ini ya. Ini juga otomatis berubah ya. Oke. Mungkin sekian ya untuk pertemuan hari ini. Karena untuk mencoba mempelajari ini kita butuh waktu yang panjang. Mudah-mudahan nanti kita ada waktu untuk panjang untuk bisa belajar dengan cepat. Mungkin mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya dasar-dasar bagaimana menggunakan Excel ya dengan yang dasarnya, yang menggunakan dengan dasarnya seperti itu. Pak, ada yang lebih nggak? Ada ya, ada yang lebih nanti kita pelajari di pertemuan lain waktu. Ya, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian bisa mengikuti apa yang barusan saya arahkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di lain waktu. Dadah.